By the way, kita kan juga udah teman lama ya. Ya, ya. Siapa yang mau cerita? Kayaknya lu asik Waduh, sih cerita. Apa gimana? mungkin oke dari gue kali ya. Ya oke, gue kenal lu, kita sama-sama main ya, main olahraga bareng, main basket bareng, main futsal bareng di SMA. Jadi kami itu memang di SMA Katolik di Depok, ya kita nggak usah sebut merek ya, salah satu SMA yang cukup besar di Depok dan kami dipertemukan di situ. Awalnya nggak kenal sih ya, karena SMA itu kami bertemu. Dan lucunya kami sempat satu band bareng ya bro. Iya iya, gue inget. Lalu pemain gitar yang handal sih, keren sih ya. Nah gue juga pemain drum yang masih belajar waktu itu. Aduh masih ya, cukup banget lah kita gue. pemain gereja lah, kalau kita pemain gitar sama Pemain gereja, betul. Setuju. Ya kayak gitu ya, jadi banyak pengalaman yang indah. Namun satu hal yang menarik adalah gini loh. Ketika dulu ya, kalau gue lihat flashback ke belakang ya, gue itu adalah orang yang, ya lu tau lah Michael Wu itu dulu SMA gimana. Nggak ada guru-guru yang nggak kenal Michael Wu gitu ya. Ya gue anak yang gila warnet, gue suka cabut di dalam beberapa hari ya, nggak pernah masuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi beda sama lu sih ya, kalau lu kan orangnya. By the way, lu gamer apa sih dulu, bro? By the way, lu gamer apa sih dulu? By the way, gamer apa? Dulu gue main Seal Online gitu, main Gunbone sama Dota, itu aja lah mainan anak-anak. Ya, ya gitu. Bukan pro player tapi karena hobi aja dan kebetulan komunitasnya memang di gereja tuh banyak yang kayak gitu loh. Nah, satu hal yang gue bersyukur makanya beberapa tahun setelah itu kita dipertemukan di dalam status dan posisi yang wow ya, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injilnya dan itu amaze banget, keren. Kalau lu sih memang udah rencana kan SMA jadi pendeta ya? Maksudnya udah rencana ya? Udah ada rencana? Memang. Ya, jadi kelas 3 itu, kelas kita itu memang, kelas 3 itu memang gue udah punya panggilan ya. Tapi kan beberapa kali memang gue suka lari dari panggilan itu ya. Jadi gue suka bilang kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi pas kita visit ke beberapa kampus ya. Pas dari sekolah dulu, kita visit ke beberapa kampus. Dan gue pikir, wah kayaknya gue mau ambil ini deh, ambil kuliah di sini deh gitu ya. Nggak jadi kuliah teologi deh gitu loh. Dulu sih sebenarnya lucu ya. Salah satu alasan yang paling lucu gue masuk teologi adalah gue nggak mau ketemu matematika. Apa? Oh oke. Karena gue capek belajar matematika dan gue kurang bisa kan. Tapi itu alasan yang lucu lah ya. Tapi ketika masuk STT 5 tahun dididik, puji Tuhan semuanya Tuhan benerin dari visi, panggilan ya, makanya sampai detik ini ya puji Tuhan anugerahnya aja sih ya. Gue bisa stay menjadi hambanya dan terus berjuang bersama dia. Gitu sih bro. Anugerah banget lah. Lu nggak ketemu matematik, lu kan ketemu Yunani dan Ibrani lebih keriting kan? itu dia masalahnya. Lebih parah. Iya, makanya. Lebih parah. Cuma lucu ya. Ya makanya gue bilang gini loh, anugerah Tuhan banget. SMA itu gue tuh nggak pernah yang namanya belajar. Ya lu tahu ya, Michael Wu itu orang yang pernah belajar. Buku paket gue itu semua ada di dalam kolong meja, kalau lu tahu. Jadi kalau gue sekolah dari rumah, di dalam tas gue itu ya nggak ada isi buku. Semua buku ada di kolong. Makanya pas kita lagi UAS, semua buku disingkirin kan sama penjaga sekolah tuh, disitain ya, buku gue hilang, udah nggak ada. Jadi selama 3 tahun sekolah ya buku gue nggak ada sama sekali sih sebenarnya. Boros banget ya. Nah, menariknya adalah pas gue masuk STT bro. Pas gue masuk STT, ternyata di situ gue nggak bisa menggunakan pola SMA yang gue pakai. SMA gue ngandelin nyontek, ya kan? Gue ngandelin yang namanya kebetan dulu ya. Pas nyampe kuliah, wow, gue nggak bisa sama sekali. Nggak bisa kenapa? Bukan karena memang gue nggak bisa melakukan itu, tapi hati nurani mungkin yang nggak bisa dibohongi ya. Ketika kita lagi ngomongin soal firman, ngebahas tentang Alkitab, toh masa sih praktek kita masih nyontek gitu loh. Dan gue di situ benar-benar belajar yang namanya rajin baca buku, dari yang nggak suka baca buku jadi akhirnya bisa baca buku, memahami buku tuh gimana. Gue belajar banyak di STT sih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu berarti lu dari SMA benar-benar langsung kuliah STT kan berarti ya? Atau ada ininya dulu? Langsung ya berarti? Gue langsung masuk. Gue sekolah di salah satu STT Injili ya di Jakarta Selatan, itu Sekolah Tinggi Teologi Iman. Di daerah Wijaya 1, kalau teman-teman tahu ya. Gue studi di situ selama 5 tahun. Gue praktek di beberapa gereja dan hari ini gue akan coba bagikan ke teman-teman semua juga. Karena ini kan juga berbicara kita tentang pelayanan pastoral di anak muda. Dan puji Tuhan di dalam selama gue 5 tahun studi di Iman,
Gue dipraktekin di beberapa gereja dan itu gereja beda-beda semua. Dan gue juga mulai melihat keunikan masing-masing gereja, kelemahan dan kelebihannya itu apa. Nah gitu loh. Jadi kalau ngomongin pelayanan, pengalaman cukup banyak untuk melihat beberapa gereja gitu ya. Terus sekarang lagi lanjut S2 kan? Apa? Ya bro. Ya kan? Yes, gue sekarang lagi ambil Amanat Agung ya? Ya, gue lagi studi S2 di Amanat Agung, yaitu dengan anugerah Tuhan juga. Ya, gue studi fokus ke pastoral ya. Ya, itu makan waktu 2 tahun. Gue udah melewatin 1 tahun. Semoga tahun depan lulus tepat waktu. Wah, amin deh, amin. Biar cepet. Lu by the way, lu ada setelah ambil S2 ini, ada, maksudnya gue baca, nanya yang simpel-simpel dulu ya. Maksudnya ada ini gak sih kepikiran jadi dosen gitu? S2 kan harusnya dosen gitu, apa enggak, apa emang? Ya banyak orang sih sebenarnya nanya, bro lu ambil S2, kenapa nggak ambil MTH? Kenapa ambil Magister of Ministry gitu ya gitu. Jadi gue memang bukan ambil Magister Teologi, tapi gue ambil Magister Ministry. Kenapa? Satu, masalah waktu. Karena gue full timer di GKBJ Depok ya. Jadi gue sekarang pelayanan di gereja asal di GKBJ Depok. Jadi gue masalah waktu, gue kayaknya bener-bener nggak bisa untuk ambil MTH. Karena ya gitu ya, jarak dari Depok ke mana, ke Doya ya, dari ke sana itu jauh banget gitu loh. Jauh banget. Jadi gue butuh waktu yang nggak pendek bro. Gue harus bawa mobil, gue harus pulang pergi dan itu capek. Nah kalau gue ambil emin pastoral, keuntungannya juga lebih banyak menurut gue. Satu, emin pastoral di Amanat Agung itu kan lebih ngajarin kepada sisi praktika ya, lebih banyak ya. Jadi memang cocok dengan apa yang lagi gua layani saat ini di gereja. Praktikanya kuat jadinya ya. Dan basic teologi di dosen-dosen di Amanat Agung juga oke banget kan ya. Basic teologi, dan jadi bukan hanya bicara soal pengalaman, tapi memang pengalaman yang didasarkan pada pemahaman teologi yang benar gitu. Dan itu buat gue lebih memberkati gue sih ya, dan cocok untuk pelayanan gue saat ini gitu. Lalu yang kedua adalah waktu kuliahnya lebih enak karena dia sistemnya block teaching bro, bukan tiap hari. Jadi dalam 2 bulan ada 1 minggu full gue bakal di kampus stay dan gue belajar di situ ya selama 1 minggu. Habis itu gue pulang dan tinggal ngerjain tugas-tugas yang ada gitu. Nah dari sisi-sisi itu sih sebenarnya kenapa gue ngambil Magister of Ministry di Amanat Agung saat ini gitu. Oke. Ntar toh kalau upgrade pun ya cuma 16 tahun paling ya gitu ya. Kalau upgrade ya. Bisa makanya menjawab pertanyaan lu juga, apakah mau jadi dosen ya? Gue juga nggak tahu. Untuk sekarang sih gue kayak nggak punya panggilan untuk ke arah sana, karena memang gue akan belajar fokus untuk teologi kaum awam sih ya. Jadi gue memang benar-benar mau menyederhanakan yang namanya pemahaman teologi yang cukup rumit ya untuk dipahami oleh kaum awam dengan butuh belajar yang banyak. Tapi gimana lewat kehadiran kita ini, pester-pester, kita bisa menyederhanakan hal itu tanpa kehilangan bobot gitu loh. Tapi tetap enak buat dinikmati gitu sih bro. Makanya betul. Oke, kita masuk aja kali ya. Ini kan kita tadi ini apa bro mau sampein apa mengenai pelayanan pemuda gitu. Pemuda ya, mungkin gue akan mulai dari Oke, nggak banyak juga sih. Apa yang gue alami akan coba gue share gitu ya. Tapi sebelum mulai itu gue akan coba kasih tahu beberapa hal mungkin ya. Yang pertama adalah pembicaraan kita ini tujuannya memang jelas, bukan untuk menggurui siapapun, apalagi banyak pester-pester mungkin akan nonton, ya pester anak muda, yang pengalamannya jauh lebih banyak dari gua, dan pengalamannya jauh lebih kompleks lah ya, apa yang mereka hadapi ya, dibandingkan dengan gua. Jadi memang tujuannya bukan itu, tujuannya adalah kita emang hanya sekedar berbagi apa yang udah gua coba alami di dalam pelayanan pastoral untuk anak-anak muda. Lalu yang kedua juga kita perlu pertegas, tiap gereja itu sekarang sedang meraba-raba mengenai formula untuk bisa efektif di dalam pelayanan anak mudanya. Khususnya bagaimana memuridkan anak-anak muda. Karena kan kita sudah berubah nih ya. Udah berubah gara-gara pandemi ini, yang tadinya kita bisa ketemuan tiap minggu, kita bisa memanfaatkan komsel yang bertemu langsung gitu. Kita punya banyak ruang. Namun sekarang gara-gara pandemi, kita harus jujur bahwa tiap gereja sekarang sedang meraba-raba untuk menemukan formula yang terbaik. Gimana caranya kita bisa untuk memuridkan anak-anak muda di tengah pandemi ini. Dan masalahnya adalah yang akan menanti kita, pandemi ini udah mau selesai. Bentar lagi kita akan memasuki satu masa yang baru, iya kan? New normal.
itu bakal beda lagi. Gimana new normal yang pandemi ya, tapi ya. New normal yang pandemi. Yap. Artinya kan ada perubahan lagi tuh, ada pergeseran lagi kan. Dari yang kita sekarang nggak bisa ketemu, nanti kita bisa ketemu, tapi tetap dibatasi. Nah, gimana biar tetap efektif? Pasti ada perubahan formula lagi. Nah, sekarang kita harus menyadari gitu dulu. Tiap gereja sedang mencari formula itu. Dan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bukanlah sebuah formula yang sudah terbaik ya, apalagi adalah formula solusi untuk semuanya. Tidak banget. Karena ini kembali lagi kepada apa yang sedang gue kerjakan di dalam pelayanan gue, gitu ya, buat anak-anak muda khususnya. Yang ketiga adalah kita harus paham bahwa sistem gereja itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sistem gereja A beda, sistem gereja B beda. Dan apa yang akan gue sharingin ini adalah sistem gereja yang gue pakai. Nanti gue akan kasih tahu juga. Ada sistem gereja yang sekarang lagi kita hidupi, gitu loh ya. Itu kesadaran ketiga. Kesadaran terakhir adalah konteks jemaat yang kita layani juga beda. Ya, dari sisi keluarga, dari sisi studi mereka, dari suku mereka itu beda banget. Jadi kita nggak bisa menyamakan hal itu, dan pasti konteksnya beda. Gereja yang ada di Bali beda dengan yang ada di Depok, yang ada di Jakarta itu beda yang ada di Depok gitu. Jadi kita harus sadar dulu sih, beda-beda. Jadi biar pembicaraan kita lebih enak, bro, ke arah situ ya. Itu 4 kesadaran sih yang harus kita sadari dulu di awal gitu. Nah, lalu gue akan coba masuk lagi. Setelah gue amati dari beberapa gereja yang pernah gue datang ketika gue dulu dari masa praktek sampai detik ini ya. Jadi by the way, gue setelah lulus dari S1, gue langsung pelayanan di GKBJ Depok. Jadi udah masuk ke tahun kelima nih, gue pelayanan di sini. Jadi gue nggak lari-lari kemana gereja yang lain. Jadi memang pengalaman gue pure, gue ambil dari praktek setahun gue di satu gereja, terus praktek 2 bulan gue yang ada 2 kali di dalam 2 gereja yang berbeda, lalu juga praktek weekend. Weekend itu gue dapat berapa kali ya? 1, 2, 3, dapat sekitar 4 kali mungkin, 3 atau 4 kali gue lupa. Dan di gereja berbeda-beda juga. Jadi cukup banyak ya, 4 tambah 6, jadi ada 7 gereja yang pernah gue datengin. Gitu loh, dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Jadi berdasarkan hal itu, gue coba nilai. Nah, apa yang gue nilai? Ada 5 sebenarnya. Secara garis besar. Yang pertama adalah, ini bicara soal ini ya, kenapa orang itu mau datang ke gereja. Nanti kita akan coba mengerucut kepada kenapa orang itu mau menghadiri ibadah anak muda. Jadi kita harus sadar nih, jadi ada beberapa alasan mereka sebenarnya. Alasan yang pertama adalah, mereka nyaman datang ke gereja A karena sukunya sama. Ini dihadapi baik konteks yang umum ataupun konteks yang anak muda. Karena sukunya sama. Jadi ya kita juga nggak bisa nyalahin mereka ya. Ayo dong, kita harus heterogen dong, ya kan? Kita harus berbaur. Bukannya mereka nggak mau berbaur, gitu loh. Masalahnya bukan di situ. Problemnya adalah mereka itu memang lebih nyaman dengan orang-orang yang sama sukunya. Kalau sama sukunya kan lebih lebih bisa masuk di dalam pembicaraan hal-hal yang lain gitu ya, yang lebih intim pembicaraannya begitu kan. Dan apalagi mereka juga diperhadapkan dengan gereja yang suku, kayak gereja gua di Depok ini. Gereja gua kan GKBJ Depok, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Memang basicnya adalah kita memang fokus kepada pelayanan orang-orang Tionghoa, secara khusus orang-orang Kalimantan, Bangka yang berbahasa Hakka. Nah, jadi memang orang-orang jemaat umum di sini, bro, yang datang mayoritas ya mereka yang orang Hakka. Tapi maksudnya emang gereja suku bukan sih? Maksudnya tapi bukan gereja suku, bro. Tapi bukan. Enggak. Jadi memang pertama kali gereja ini dibuat, pertama kali gereja ini dirintis, memang tujuannya untuk menjangkau mereka, yang orang-orang Hakka yang ada di Depok, biar mereka tetap bisa di follow up lewat gereja. Tapi kan semakin gereja itu semakin bertambah umurnya hingga detik ini, kita kan nggak terbatas, yang boleh datang ke sini labelnya hanya orang Kalimantan, orang Bangka, yang bisa bahasa Ke aja ya. Enggak juga. Ternyata di gereja gue juga banyak ada orang Batak, ada orang Kupang, ada orang Jawa, macam-macam juga. Gitu loh. Tapi memang mayoritas adalah orang-orang yang berbahasa Hakka, gitu loh. Nah, jadi orang-orang itu, jemaat itu punya anak kan, nah anaknya ya tetap datang stay di gereja. Ya akhirnya gue layani dong, akhirnya jadi anak-anak rohani gue gitu kan. Nah, contohnya nih yang kasih jempol nih, Jessia nih, ini juga sama gitu loh, ya kan, anak rohani juga gitu loh. Ya memang konteksnya seperti itu di gereja gue di sini. Lalu yang kedua, bro, alasan yang pertama tadi ya, alasan kesukuan ya. Yang kedua adalah kenapa orang mau pergi ke gereja. Alasan kedua adalah kalau anak-anak muda biasanya, karena di sana
satu sekolah banyak yang datang ke sana. Wah, tuh ya. Itu biasanya paling banyak tuh ya. Jadi, ya. Dan lu harus tahu, di gereja gue ini, di anak-anak muda gue ini, rata-rata gerejanya, sekolahnya itu di tempat kita bro, dulu SMA dan SMP-nya. Jadi lu tau lah ya, karena deket di Depok, mereka juga, ya udahlah larinya kemana? Ya ke GKBJ Depok aja gitu kan. Karena banyak teman-teman, termasuk yang kasih jempol lagi nih, ya kan? Ada Lita juga kan. Nah itu sama gitu. Jadi mereka datang ya karena teman-temannya di dalam sekolahnya juga ke situ juga gitu loh. Dan kita nggak bisa salahin, dan kita malah cukup terbantu. Itu jadi banyak yang Novi ya Novi karena satu suku ya. Dia gereja dia sekolahnya di Jakarta loh ya, tapi tetap gereja di Depok tuh, bayangin coba. Nah, ini Cikian Kau ini adalah ketua majelis gua ya. Halo Ko. Ya, jadi gitu. Itu alasan kedua, Alasan ketiga adalah ada orang-orang yang memang datang ke gereja karena ibadahnya inspiratif buat mereka. Ya gitu loh. Mereka tuh, nah ciri-ciri orang yang seperti ini kalau gue perhatikan, mereka nggak terlalu peduli apakah gereja itu punya komunitas yang kuat untuk mengikat atau enggak. Mereka nggak terlalu peduli apakah gereja itu bobot khotbahnya teologis atau enggak, biblical atau enggak. Mereka nggak terlalu peduli. Jadi itu hal-hal yang kedua, ketiga, keempat. Buat mereka yang paling pertama adalah apa? Mereka bisa menikmati Tuhan lewat ibadah yang inspiratif. Jadi mau gimana pun bro, khotbahnya biasa aja menurut kita, atau kagak ada komunitas selnya di dalam, mereka tetap datang. Kenapa? Ibadahnya cocok. Ada juga yang kayak gitu. Iya, ada juga. Dalam hal apapun banyak ya, dalam hal apa, musik, yes, musik, banyak. Banyak. Tapi intinya dalam hal persembahan nggak diedarkan, ada. Iya, bisa ada juga. Ya itu alasan ketiga sih. Yang ini yang gue lihat ya bro ya. Dan alasan keempat adalah, nah ini beda. Tadi orang-orang yang datang karena alasan ibadahnya inspiratif. Sekarang adalah orang yang datang ke gereja dengan alasan khotbahnya. Wah, ini berbanding lagi nih, kontras lagi nih. Nggak peduli dia mau ibadah pakai gitar, mau ibadah cuma pakai piano doang, yang lain, yang sebelah gerejanya udah gedebak-gedebuk ya, kayak gereja gua di sini full band segala macam, dia tetap datang ke gereja cuma main piano. Karena apa? Karena khotbahnya baik. Ya lu tahu dong, bener gak sih? Kayak gitu gua ya kan? Ya begitu lah. Ya gua ngomongin tahu juga. Nggak tahu juga. Ya gitu. Ya intinya kayak gitu bro. Lu paham ya maksud gua? Itu adalah beberapa alasan yang selalu gue lihat gitu loh. Kenapa orang itu datang ke gereja. Dan alasan terakhir bro, yang gue lihat di dalam gereja, dan ini yang benar-benar perlu untuk gereja perhatikan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, yaitu berbicara orang-orang diikat dengan komunitas sel. Orang-orang diikat dengan komunitas yang lebih kecil. Jadi bukan komunitas yang komunal sifatnya yang lebih besar, tapi gimana gereja harusnya memikirkan gimana mengikat mereka di dalam sebuah komunitas yang kecil, yang lebih intim. Nah gitu loh. Nah ini yang gue pikirkan sebenarnya. Dan komunitas yang lebih kecil ini, yang lebih intim, jelas akan membuat keuntungan yang jauh lebih banyak menurut gua ya. Akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena dalam komunitas itu mereka akan lebih bisa menghidupi kehidupan kekristenan mereka. Mereka yang bergumul dengan iman. Bukan cuma mendengar khotbah tiap minggu, lalu mereka dikuatkan, tapi lewat komunitas yang lebih kecil, mereka bisa ketemu di udara kapan aja bro. Mereka untuk didoain. Mereka nggak perlu cari pendetanya lagi tiap minggu. Lewat komunitas kecil itu, ada leader-leadernya, mereka bisa didoakan, dan lain sebagainya. Makanya kenapa di tengah pandemi ini ya, yang gue concern adalah di gereja gue sekarang, gimana kita tetap bisa menghadirkan komunitas-komunitas yang kecil, untuk bisa follow up jemaat di tengah pandemi ini. Karena kita nggak bisa hanya mengandalkan ibadah online, sekalipun ibadah online itu adalah baik. Tapi, hal untuk mengikat mereka lebih intim lewat komunitas sel. Dan gereja harus coba mulai pikirkan ini, menurut gua ya. Komunitas sel online gitu, atau maksudnya komunitas sel online juga atau? Nah, itu dia. Ada mungkin beberapa gereja yang udah mulai start, dan memang kayak beberapa gereja yang gua tahu ya, kayak gereja itu bisa menjadi mega church itu karena komunitas-komunitas sel yang ada. Mereka udah mulai duluan start. Cuma kan kembali di tengah pandemi yang mereka nggak bisa pertemuan secara fisik. Sekarang akan lebih dikritisi gimana caranya komunitas sel itu lebih tetap bisa hidup sekalipun kita nggak bisa pertemuan fisik. Ya caranya adalah online bro, mau nggak mau. Online, nggak bisa lagi. Kita nggak bisa mengandalkan pertemuan fisik lagi buat masa sekarang ya, konteks sekarang ya, pandemi ini ya.
ya kita tetap bisa melakukan lewat online, tapi lewat komunitas yang kecil, bukan yang besar gitu loh. Gitu loh. Nah, nanti gue bakal lebih banyak sharing ke sini sih. Karena kan kita kan lebih akan melihat apa sih yang gue lagi lakukan sebenarnya di GKBJ Depok kan, untuk bisa follow up setiap anak-anak muda khususnya jemaat gitu loh. Nanti gue akan coba sharingin komunitas sel seperti apa yang lagi gue bentuk di Depok ini. Nah, seperti itu. Jadi gue kasih kesimpulan dikit ya. Jadi berarti ya kesimpulan sekaligus ada ini apa ya kayak apa 9 dikit. Jadi 5 contoh ini contoh cara umum lah. Maksudnya berarti orang-orang yang gereja karena rumahnya deket, orang-orang yang gereja karena AC-nya dingin itu sebenarnya nggak masuk ya. Kayak ini bercanda sih. Itu masuk kemana ya? Sekarang mereka nggak bisa menikmati itu. Iya. Ya memang ada sih bro, mungkin ada. Kita juga nggak tahu ya. Ada orang yang melihat komunitas datang ke gereja. Ya mungkin salah satu faktornya. Tapi gue nggak tahu. Tapi itu yang normal lah. Yang normal itu umum 5 itu ya. Orang gereja karena itu ya. Ya menurut gue ya. Betul. Tapi kita maksudnya kita juga sulit ya bilang maksudnya orang ke gereja paling benar orang ke gereja karena apa? Ini just tanya ini paling. Ya. Harusnya sih ya. Memang pasti nggak bisa paling atas, bawah nggak. Pergerakan nggak gitulah pasti. Betul, ya harusnya mereka ketika ke gereja itu ya intinya adalah mereka bisa menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan ya. Lewat ibadah gereja. Ibadah gereja termasuk khotbah di dalamnya. Gitu loh. Betul. Jadi bukan cuma satu elemen yang diandelin. Makanya tadi kalau gue bilang 5 alasan itu bro, ada yang datang cuma karena ibadah. Dia cuma mengandalkan menikmati Tuhan lewat ibadah. Khotbah buat dia nggak terlalu biasa. Ada juga orang yang lebih mementingkan khotbah. Ketika elemen ibadah mereka udah terlalu ini, makanya kenapa banyak orang yang telat datang ibadah. Kalau gue sengaja tuh kadang-kadang. Ya gitu, gini. Maksud gue gini loh, untuk ini ya, untuk make sure ya. Banyak orang juga nanti artinya kalau orang yang lebih mengandalkan, yang penting menikmati Tuhan lewat khotbah aja. Ya orang itu bakal prakteknya kemungkinan bakal telat ibadah, karena buat mereka yang paling penting adalah ketika menikmati khotbah. Maksud gue ngerti kan? Betul. Kontrasnya adalah orang-orang menikmati ibadah waktu dengar firman, keluar terus, WC lah, main HP lah, mungkin telepon, lain sebagainya gitu. Ya gue bukan menghakimi sih, tapi prakteknya bakal lebih kelihatan ke arah situ sih, gitu ya. Betul. Ini apa yang gue amati loh, gitu sih. Betul sih, soalnya gue gitu sih. Terutama kalau WL-nya gue anggap basi, banyak bicara, nggak ada isinya dan lain. Jadi pengakuan dosa nih bro. Iya. Tapi ya. Enggak, ini sorry ya, ini benar-benar penilaian gue dari beberapa gereja yang udah gue datengin. Betul sih, betul. Ya. Tapi tapi kalau boleh curhat sedikit ya itu tolonglah WL bertobat juga lah. Jangan kebanyakan ngomong nggak ada isi lah. Ya makanya harus ada pembinaan kan ya, pembinaan worship leader ya. Nah di gereja gue sih pembinaan itu dipikirkan. Jadi memang gereja gue itu adalah gereja kemuritan. Jadi kita ada program kayak retreat gitu ya. Kita belum pikir ke arah sana sih ya. Kayak retreat keluarga, acara keluarga apa ya, kita nggak pikirin ke sana. Dulu memang iya. Tapi setelah 2 tahun terakhir ini kita udah nggak terlalu mikirin ke sana. Yang jadi fokus dalam gereja kita adalah bagaimana kita menghadirkan pemuritan untuk para jemaat. Contohnya gini bro, kita ada di gereja ada pemuritan tentang keuangan. Khusus keuangan, itu ada sekitar 9 sesi kalau nggak salah. Lalu ada pemuritan keluarga, itu fokus buat keluarga. Pemuritan tentang apalagi tentang kelompok kecil ada juga. Jadi pemuritan doktrinal yang gue share di Instagram gue, itu juga kita lagi fokus ke sana. Tapi karena pandemi jadi ya mau gimana ya, kita pending dulu tuh ya pemuritan doktrinal. Jadi banyak pemuritan sih di gereja gua. Ya bersyukur di situ. Jadi ya harusnya memang gereja adain pemuritan seperti itu. Kayak ibadah mereka juga harus adakan. Ibadah di tempat ini pakai pemuritan dari Koji Mistiawan ya, pakai dari Wow, ya Wonders of Worship. Nah itu bagus ya. Ada dua modul, ada Wow yang pertama dan Wow yang kedua, itu oke juga buat dipakai ya. Itu oke juga. Ya intinya bagaimana bisa mengupgrade ya dari segi esensi maupun praktisnya para pelayan-pelayan gereja. Itu boleh juga sih jadi salah satu solusi. Gue bukan lagi sponsor ya. Gak apa-apa kalau sponsor juga gak apa-apa. Pas lagi ngomongnya aja, pas lagi ngomong. Bagus. Ya. Maksudnya gitu. tapi jadi memang
Itu yang dilakukan di gereja gua. Tapi maksudnya pemuritan ini gue belum kebayang. Pemuritan maksudnya tadi pemuritan keluarga, pemuritan itu berarti maksudnya ya kelompok kecil dalam arti diskusi ya berarti ya? No. Bukan. Kelompok kalau pemuritan yang dilakukan di tempat kami di GKBJ Depok adalah pemuritan memang yang misalnya pemuritan keuangan nih. Kita pakai pemuritan dari CFM, Crown Financial Ministry. Ada 9 modul gitu loh. Nah, di batch yang pertama mereka bisa ikut, tinggal daftar jemaat. Ayo siapa yang mau belajar tentang keuangan? Tentu bukan keuangan yang tujuannya gimana mendapatkan berkat dari Tuhan yang banyak, bukan. Tapi kita kembali esensi. Kita hanya dipercaya gitu loh. Nah, mereka tinggal daftar jemaat. Akhirnya kita mengadakan pemuritan itu dalam beberapa bulan. Setelah pemuritan selesai, kita close, kita buka pemuritan yang baru, keluarga. Itu banyak yang daftar tuh, keluarga-keluarga. Close, pemuritan lain lagi. Jadi kita terus bergerak terus. Bisa juga dalam waktu yang sama beda hari pemuritannya, bisa juga. Jadi gitu bro, sistemnya sebenarnya. Ngerti gue. Berarti kayak modul-modul gitu, kayak pemuritan penginjilan ada gitu berarti. Pemuritan penginjilan. Ada. Oke. Gitu-gitu sih. Makanya gue bilang gereja kita sini gereja kemuritan. Jadinya memang pemuritan aja isinya. Bagus loh itu, tapi justru mempersiapkan orang-orang untuk ini. Lah, puji Tuhan ya. Tapi banyak minat, banyak yang maksudnya seperti ya, itu. Orang-orang ya kembali lagi ya, kita nggak bisa memaksa orang ya, karena kita buka pemuritan itu bukan untuk maksa orang seperti robot untuk harus ikut gitu ya. Ayo kalau mau jadi orang Kristen militan harus ikut ini, nggak bisa juga kan. Kita nggak tahu juga mereka quality sama keluarga atau enggak dan sebagainya. Ya kita tinggal nunggu pendaftaran sih. Tapi sejauh ini yang ikut memang kebanyakan adalah leader-leader, orang-orang yang pernah menjabat jadi pemimpin, orang-orang inti gereja gitu loh, yang ikut. Dan anak-anak muda juga ada yang ikut beberapa gitu. Ya puji Tuhan sih ya, puji Tuhan ya. Selalu aja ada yang ikut gitu. Karena kita kan buka terus kan, nggak pernah kosong gitu loh. Close buka lagi, close open lagi, close open lagi, gitu-gitu terus aja. Mereka daftar terus aja, gitu. Gitu sih di gereja gue. Ya gitu bro. Gue jadi ingat kata Pak Yakub Susabda sih. Pak Yakub Susabda ya agak-agak ini. Dia bilang maksudnya gereja tuh ngajarin khotbah maksudnya khotbah tuh ngajarin otak, terus misalnya seminar ngajarin otak lagi, terus apa lagi lah ngajarin otak lagi. Tapi ngajarin badan yang melatih gitu itu jarang ya gereja. Makanya orang udah lahir baru pun ya banyak yang sobek gitu di badannya gitu. Otaknya besar, palanya besar tapi badannya sobek gitu. Maksudnya nggak ada pelatihan seperti itu ya, betul sih. Ya gitu sih. Itu yang bisa kami lakukan sih sebenarnya gitu loh. Ya gereja gue juga bukan gereja besar kan bro ya. Lu kan pernah khotbah ya pas kami bikin event tentang apa waktu itu ya? Jodoh. Waktu itu gue bikin event di jodoh. Jodoh tuh di tangan siapa gitu kan? Di tangan Tuhan apa di tangan manusia kan? Ya, akhirnya lu memberikan penjelasan kan di situ. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, gereja gue cuma sekitar 200 orang lah ya paling jemaatnya, bukan gereja yang besar gitu. Ya, lumayan sih tapi di itu. Ya. Dibandingkan mega church yang di kiri kanan, bro. Kiri kanan. Sebentar, gue pikir kiri situ siapa? Emang ada ya kanan sini ada. Kalau kiri sini gue tahu tuh. Ada. Oh ada ya. Ada beberapa gereja lah ya. Karena seberangnya mungkin. Oke. Ya gitulah ya. Kita nggak boleh nyebut nama lah di sini kayaknya ya. Enggak dong. Biar orang nanti datang ke GKBJ apa sih yang maksud? Iya gitu. Ya gitulah secara lingkup besar ya buat GKBJ Depok gitu. Terus gimana? Selama yang udah lu alami gitu. Gue menanya satu lagi. Lu sempat bikin katekisasi kan? Iya nggak sih? Yap. Katekisasi. Yap. Itu gue tertarik juga tuh maksudnya. Itu Oke, lu ada lihat di Instagram mungkin ya? Ada. Soalnya gue juga lagi ngajarin katekisasi kan, jadi gue tertarik. Gitu ya. Oke, jadi bicara soal katekisasi di tempat kami katekisasi pakai modul, bro. Jadinya katekisasi ini memang dibuat ada berapa modul ya? 3, 5, mungkin ada sekitar 11 sampai 13 modul. Artinya 13 pelajaran. Nah, ini dibuat semaksimal mungkin pertemuannya hanya 1 bulan sampai 2 bulan. Modulnya modul bikin sendiri berarti atau modul? Iya, modul bikin sendiri dong. Bikin sendiri. Okay. Jadi dari doktrin Reform Injili yang kami pegang, kami akhirnya membuat formula
untuk mengajar katekisasi yang lebih, menurut kami lebih efektif untuk zaman sekarang. Karena pemikiran kami begini ya, banyak orang sulit untuk ikut katekisasi. Kenapa? Karena bukan karena mereka tidak punya hati sebenarnya. Ketika kita mau selidiki, pas kita melakukan pertemuan pastoral, ternyata mereka, waduh, memang betul-betul waktu kita susah untuk ikut katekisasi waktu itu. Jadi makanya mereka pending. Dan alasan yang kedua, mungkin ada juga dari antara mereka yang bilang terlalu lama waktunya ya. Katekisasi sampai 6 bulan, ada yang sampai 6 bulan ya. Dulu kami 6 bulan, bro. 6 bulan dulu ya. Jadi kayak gitu. Ya, intinya gini ya, gue itu bukan lagi mengkoreksi katekisasi yang 6 bulan yang lama, enggak. Karena gue yakin kembali lagi, tiap gereja punya struktur masing-masing, punya cara menangani jemaat masing-masing yang efektif buat gerejanya. Ini kan gereja gua, gitu ya. Dan akhirnya makanya kami bikin jadi ke dalam 13 pertemuan. Di dalam 13 pertemuan. Yang pertama bicara soal pertemuan pertama, itu wajib tuh ya. Jadi jemaat itu nggak boleh nggak datang, itu wajib banget ya. Tentang keselamatan, ada tentang doktrin keselamatan. Itu bicara soal doktrin tentang dosa, tentang penciptaan gitu ya, tentang kejatuhan gitu loh. Nah, di situ semua dibahas di dalam 3 pertemuan yang berbeda-beda. Dan itu merujuk pada anugerah Tuhan. Nah, akhirnya baru masuk ke dalam pertemuan berikutnya kristologi, pertemuan lain sampai akhir gitu loh. Ya itu sih, bro, tapi kita bikinnya benar-benar di press, jadi sekitar 1 bulan sampai 2 bulan mereka bisa baptis. Jadi nggak butuh waktu yang lama gitu. Gitu. Ya memang setiap gereja ada konteksnya tersendiri ya. Iya. Gue sendiri sih lagi nulis buku mengenai katekismus Jenewa John Calvin. Maksudnya kan itu udah ada. John Calvin gue lagi edit maksudnya. Ya. Cuman nanti mau ditaruh di gereja mana ya? Nggak ini juga ya. Nggak, aku jadi mikir juga ya. Lo kan penulis. Iya, betul sih, betul. By the way, kalau boleh komentar dikit, gereja lu sebenarnya mirip ini, gereja, tapi ini bukan kritik sindir atau apa, maksudnya mirip ini, maksudnya mirip metodis gitu. Metodis itu kan yang semuanya ada metode. Itu ini bukan jelek ya, berarti ini justru ada metode gitu ya, terstruktur lah, gereja yang terstruktur gitu. Kan ada gereja yang ya setengah nggak terstruktur gitu, setengah dia bilang apalah gitu, maksudnya kuasa Roh Kudus lah atau apalah, nggak terstruktur kan gitu. Tapi itu by the way bagus terstruktur gitu ya, maksudnya terstruktur bukan berarti kita melupakan anugerah Tuhan, bukan berarti kita melupakan pekerjaan Tuhan, pastinya nggak gitu lah maksudnya. Ya kan, maksudnya kita tertib bukan berarti kita melupakan Tuhan dan sebagainya. Itu bagus sih, terstruktur bagus sih. Yap. Nah itu seperti itu sih ya, lebih jauhnya. Lalu kita balik lagi mungkin ya kepada pentingnya komunitas sel di tengah pandemi ini ya. Pentingnya komunitas sel di tengah pandemi. Jadi alasan kenapa Komsel itu sangat dibutuhkan di gereja gua, di gereja gua untuk mengatasi pandemi ini adalah ada beberapa alasan. Nanti gua akan kasih tahu ada 3 alasan kenapa Komsel itu penting banget buat gereja kami di Depok. Jadi by the way, gue itu pelayanan di komunitas muda yang secara sistem itu tidak lagi menggunakan sistem komisi seperti gereja-gereja konvensional pada umumnya. Jadi di GKBJ Depok ini udah nggak ada komisi pemuda, udah nggak ada komisi remaja. Jadi kita benar-benar ya pemuda dan remaja dilebur jadi satu, itu jadi ibadah namanya. Nah gitu bro, lu perlu tahu. Namanya apa? Namanya apa jadinya? Tapi nggak ada maksudnya. Nah ada namanya, tapi kita lakukan itu hari Minggu. Jadi ibadah anak muda khusus jam 1 siang di Depok. GKBJ Depok. Gitu. Pemuda, remaja itu digabung semuanya. Tapi digabung. Orang tua enggak ya? Enggak. Itu khusus. Jadi kalau ibadah, kalau persekutuan kan mereka tidak bisa melakukan perjamuan kudus ya, setahu gue ya. Gimana mereka tetap harus datang ke ibadah dong ketika perjamuan kudus itu ada. Nah, kalau di tempat gue di sini di dalam ibadah anak muda ini tetap dilakukan perjamuan kudus karena udah konteksnya ibadah, bukan persekutuan lagi. Jadi elemen-elemen yang di dalam hal itu adalah elemen-elemen ibadah, bukan elemen persekutuan lagi. Jadi makanya kita nggak bisa tiba-tiba bikin games gitu ya, kayak lagi remaja gitu, karena memang bukan di situ lagi, karena memang benar-benar ibadah gitu loh. Nah karena itu kami bikin satu nama untuk ibadah anak muda. Biasa anak muda lalu tahu ya, nggak bisa mereka cuma bilang ayo datang hari Minggu ngapain ibadah gitu ya. Mereka perlu kayak sesuatu hal yang biar mereka tuh merasa memiliki komunitas itu. Makanya kita bikin satu nama namanya Eagle.
Eagle Community, ya gitu ya. Kita berharap lihat komunitas ini kita terbang seperti Raja Wali, ya gitu ya. Wah, gitulah intinya, tinggilah harapan kita untuk anak-anak muda itu. Seperti itu filosofinya. Dan Eagle ini ada yang namanya komunitas selnya. Di Eagle khusus. Dan itu yang nanganin gua, bro. Jadi di gereja kita itu memang, tadi makanya gue bilang ya, gereja kita memang fokusnya kepada komunitas-komunitas kecil. Untuk di komunitas umum itu ada yang namanya Yestosa. Apa? Yestosa itu singkatan. Yesus tolong saya. Gitu loh. Okay. Jadi nah itu Bapak rohani gue ya, Pendeta Hengki Setiawan, gembala kita yang mencetuskan ide itu ya. Jadinya lewat Yestosa itu jemaat umum bisa di mapping lewat komunitas-komunitas rumah gitu ya, masing-masing per wilayah mereka. Nah, kalau di anak muda kita nggak pakai Yestosa, tapi kita pakai e-vlog. Gitu loh, e-vlog. E-vlog itu ya singkatan dari everywhere, everytime, everything, late on God. Gitu loh. Jadi kayak ya, jadi gimana dalam komunitas itu kita bisa tetap benar-benar ada, bersandar, berdiam gitu loh ya, di dalam Tuhan gitu loh. Menyandarkan diri kita di dalam Tuhan. Itu sebenarnya filosofinya. Nah, kenapa komunitas itu ada? Nah, kenapa harus ada e-vlog sebenarnya di dalam GKBJ Depok? Kenapa harus ada e-vlog? Ada 3 alasan. Yang pertama, alasan pemuritan. Kembali kepada gereja yang memang gereja kemuritan, harus ada pemuritan di anak muda. Jadi bukan cuma di orang tua. Takutnya adalah nanti ketika mereka udah dewasa, mereka masuk ke tahap orang yang sudah berkeluarga, mereka nggak paham tuh, kok ada dipecah komunitas sel lagi? Buat apa komunitas sel segala macam? Makanya kenapa dari muda sedini mungkin kita coba didik mereka untuk bisa menikmati Tuhan lewat komunitas yang lebih intim. Makanya ada komunitas sel. Ya, alasan yang kedua adalah alasan pertumbuhan. Alasan pertumbuhan itu berbicara mengenai gimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, bukan hanya lewat ibadah gereja mingguan, tapi lewat pertumbuhan di dalam keintiman komunitas yang lebih kecil. Bisa bertumbuh bersama. Nanti gue kasih tahu cara bertumbuh kami gimana. Kami punya nilai di situ. Tentu punya nilai. Ya, lalu alasan ketiga adalah alasan pengaplikasian. Ini kalau di Eagle, ya, di komunitas yang gue bina, ya, Eagle itu karena range umurnya, kita gabung pemuda dan remaja, lu tahu dong, berarti range umurnya jauh dong, ya kan? Jauh. Dari yang kelas 2 SMP sampai kuliah. Satu SMP belum masuk ini ya berarti? Belum. Satu SMP itu masih ada pra remaja, bro, kalau di sekolah minggu. Tahap-tahap sebelum masuk sih ya. Jadi dua SMP. Supaya nggak kaget. Ya, biar nggak kaget. Setuju. Ya. Jadi mulai 2 SMP mereka udah mau bisa masuk Eagle. Nah, di situ. Jadi range-nya kan jauh tuh. Sampai jauh. Menikah. Sampai ya 2. Sebelum menikah. Sebelum menikah gitu. Ya, segitulah. Dan jauh ya, umurnya jauh ya. Dan memang akhirnya itu menjadi pergumulan tersendiri buat kita sih gitu. Ketika kita gabung itu semua, itu adalah konsekuensi yang kita hadapi. Tapi kita punya solusi. Lewat khotbah kita memang akan khotbah mungkin lebih secara umum berbicaranya. Bagaimana khotbah itu ujung-ujungnya membawa kepada sebuah pemahaman gospel centered. Jadi benar-benar berpusatnya sama Injil. Mereka dihibur karena Injil. Mereka kuat karena Injil. Mereka ngapa-ngapain itu karena Injil. Nah, nanti di situ fokusnya. Nah, nanti di dalam pengaplikasian mereka harusnya kalau cuma lewat khotbah, mereka nggak bakal dapet tuh. Anak-anak SMP di dalam pergumulan menjadi anak-anak SMP, mereka nggak dapet tuh. Dari khotbah, mereka nggak bisa. Nah, kenapa ada kelompok kecil, bro? Alasan pengaplikasian yang tadi. Jadi mereka benar-benar di dalam kelompok kecil itu, setelah dengar khotbah, mereka rembuk lagi. Biasanya tiap minggu ya, habis ibadah mereka rembuk lagi, dan mereka membuat komunitas kecil. Nanti leader-leadernya menolong mereka untuk bisa mengaplikasikan khotbah yang mereka dengar tadi. Gitu. Lewat komunitas kecil. Makanya kenapa komunitas kecil itu penting sebenarnya sih ya. Bukan cuma seru-seruan buat dibikin, tapi memang ada nilainya ketika dibikin untuk membantu mereka lebih efektif di dalam mengikut Tuhan, dengar khotbah dan segala macam. Itu sih kalau di Depok ya, di GKBJ Depok. Ya. Kayaknya itu juga berlaku umum sih kayaknya kalau persekutuan memang ini ya. Ada. Harus ada ya. Yap. Nah, lalu e-vlog ini bukan hanya dibangun untuk tujuan itu, bukan hanya untuk 3 alasan itu.
Kenapa e-vlog ada di GKBJ Depok? Ya kita memegang 5 nilai yang kita pegang dan itu harus ada di dalam kelompok itu. Jadi bukan cuma bicara soal pertemuan, terus kasih aplikasinya, doain, selesai gitu, pulang. Enggak sih. Tapi kita memang biar lebih terstruktur ya, kita pakai 5S namanya. Nah ini adalah filosofi dari gembala gua, dari papa rohani gua, itu pendeta Engki Setiawan, ya sekali lagi. 5S itu yang pertama adalah dalam kelompok sel itu harus ada yang namanya saling, 5S itu 5 saling artinya. Yang pertama saling apa, 2 saling apa. Yang pertama adalah saling menasehati, itu penting. Jadi mereka harus saling menasehati di dalam kelompok itu. Ya mereka kalau misalkan ada sesuatu hal yang keliru, kalau ada sesuatu hal yang memang mereka perlu dididik, ditegur, ya mereka harus terima dalam kelompok itu. Karena kan intim ya, jadi benar-benar intim. Jadi intinya gini loh, lu ikut Tuhan, lu nggak bisa enak-enak terus. Lu harus tahu yang namanya didikan itu seperti apa. Tapi mendidik di dalam kasih. Intinya mereka memahami bahwa kekristenan anugerah itu bukan buat diinjek-injek, tapi anugerah untuk diresponi, gitu loh. Ada saling menasehati. Yang kedua, namanya saling berbagi firman. Di kelompok itu yang paling utama, mereka harus saling sharing firman. Apa yang mereka dapat. Apa yang jadi rema, kalau kita pakai bahasa teman-teman kita ya. Apa yang jadi rema buat mereka. Itu saling yang kedua. Saling yang ketiga adalah saling terbuka. Ya kita ngajarin bahwa di dalam kelompok kecil, ingat ya, kita ikut Tuhan bukan karena kita sudah sempurna. Maka Tuhan pilih kita untuk jadi sebuah komunitas umat Tuhan. No. Malah kalau di dalam Alkitab kita melihat esensinya adalah kita dipanggil di dalam ketidaksempurnaan kita, bukan? Bukankah Kristus sudah mati ketika kita masih berdosa dan akhirnya kita dikumpulkan menjadi tubuh Kristus? Kesadaran kita harus sama bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna yang lagi dikumpulin. Nah, kenapa ada saling terbuka? Ya lu harus berani mengakui kelemahan lu di situ. Mengakui kelemahan itu ya, mengakui kelemahan itu bukannya berbicara mengenai pamer keburukan kita. No, bukan itu. Bukan pamer keburukan, tapi benar-benar menyadari bahwa kita manusia yang rapuh, manusia yang tidak bisa hidup tanpa Injil, tanpa anugerah. Makanya kita perlu terbuka. Dan bukan hanya bicara soal kegagalan kita, namun juga terbuka mengenai apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ya bisa aja kan. Orang kan nggak cuma harus hidupnya susah terus ya. Kayak teologi yang waduh menderita terus ya. Bukan juga teologi yang ekstrim, teologi yang sukses terus ya. Ya kita harus balance kan. Di tengah-tengah ada waktunya Tuhan itu memberikan kita berkat, ada waktunya juga gitu kan. Ya kita harus pikul salib, nah gitu loh. Jadi terbuka di dalam bagian itu. Yang keempat adalah saling menghormati. Nah ketika mereka sudah terbuka, semua anak-anak yang dalam kelompok itu mereka harus menghormati temannya. Mereka bisa contohnya begini, bilangnya yang sering kita ajarin adalah thank you ya, kamu udah terbuka. Aku tahu itu ndak mudah. Aku tahu itu sulit buat hidupmu, tapi aku bersyukur kamu mau terbuka. Keterbukaanmu itu adalah awal dari pemulihanmu. Nah, jadi ada kata-kata hikmat yang kita keluarkan. Kamu terbuka karena kamu mau pulih, aku tahu. Jadi benar-benar kita tuh saling rendah hati dalam kelompok itu. Bukan kita saling menunjukkan, gue lebih rohani loh. No. Kita tetap butuh anugerah Tuhan dalam kelompok kecil. Kita harus sadar. Dan di situ kita mulai mendidik mereka di dalam filosofi itu. Yang terakhir adalah 5S. Saling mendoakan. Setelah mereka saling menghormati, saling menghargai dengan keterbukaan mereka, dengan kegagalan mereka saling mendoakan. Mereka support lewat doa. Tadi kan udah dengar kan pergumulannya apa, kita doain sama-sama, dan doainnya satu-satu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kami memang selalu tekankan di dalam 5 hal itu. Nggak boleh cuma kuat di sharing firman ya. Nggak boleh cuma kuat terbuka ya. Kalau cuma terbuka doang kan nanti ujung-ujung gimana sih? Kayak ajang pamer bisa dong, betul gak? Kayak ini apa? Gimana? Kayak apa? Ajaran ini apa? Pria sejati. Ya, mirip. Mirip. Ya, mirip lah. Ya, memang salah satu yang kita pakai di gereja ini ya salah satu memang itu sih bro. Pemerintahan pria sejati untuk pemerintahan prianya, tapi gitu. Kita dalam konteks apa maksudnya? Dalam konteks apa? Dalam konteks pemerintahan untuk pria, untuk orang-orang tua, untuk ayah. Oh, bukan maksudnya yang gua bicarain tadi, maksudnya dalam konteks apa pria sejati yang tanda kutip yang bongkar dosa. No.
Tapi iya, maksudnya konteks itu bukan konteks. Pasti beda lah konteksnya. Maksudnya yang bongkar-bongkar dosa akhirnya apa? Akhirnya ya ini loh, saya paling berdosa, yang paling terhebat gitu loh. Pendosa terhebat gitu. Maksudnya itu kan nggak ada yang nggak ada firmannya gitu, yang nggak ada peneguran gitu ya. Cuma ada pembongkaran doang maksudnya. Ya makanya gue bilang penting, makanya bukan kita cuma asal terbuka, tapi gimana di dalam terbuka kita punya base on gospel. Firmannya apa, Injilnya apa, dan kita memang harus kuat di dalam 5 hal itu. Nah, itu komunitas yang kita bangun di Depok sih sebenarnya. Ya, jadi harus ada 5 itu. Nggak bisa cuma kuat satu, nggak bisa cuma kuat saling mendoakan, tapi enggak. Bicara semuanya. Nah, kenapa sebenarnya kita butuh 5 hal ini dalam komunitas? Ini kembali kepada satu filosofi sebenarnya yang kami pegang. Jadi kami memegang yang namanya gospel centered ministry, gospel centered church. Ya, kami belajar dari Timothy Keller, terus dari teolog Indonesia juga yang selalu menyuarakan mengapa penting Injil di tengah kehidupan rohani kita. Ya terkadang kita harus sadar dan harus jujur dengan apa yang sudah kita lalui bersama Tuhan, dengan semua pembelajaran kita, bisa jadi loh ya, kita itu jadi pribadi yang akhirnya jadi sombong secara rohani. Dan akhirnya kita lupa tentang anugerah Tuhan yang sebenarnya kita adalah bukan siapa-siapa. Nah makanya kenapa Injil itu harus tetap diperdengarkan di dalam gereja. Gitu. Nah, kenapa? Makanya ada 5 hal tadi. Kenapa ada terbuka, mengakui kerapuhan kita. Gospel Injil itu sebenarnya kan bukan cuma berbicara mengenai karya Allah yang sempurna, bukan? Injil itu bukan cuma bicara soal Yesus Kristus datang. Bukan cuma bicara soal creation, penciptaan. Bukan cuma bicara soal penyelamatan orang Israel yang Tuhan benar-benar lakukan buat mereka. Bukan cuma bicara soal kehebatan Allah. Namun Injil di sisi lain juga berbicara mengenai ada manusia yang rapuh di dalamnya. Ada manusia yang berdosa. Makanya kemarin ketika gue khotbah kenaikan, gue cuma bilang begini, sebagai klimaks khotbah, kenaikan Yesus itu menunjukkan sebuah karya Allah yang sempurna. Bagaimana di dalam kenaikan itu minimal ada 2 hal yang kita pelajari. 1, bicara soal sebuah fakta, Yesus itu naik ke surga disaksikan oleh banyak murid. Yang kedua, bicara soal janji Tuhan. Nanti di kelak akan datang. Dan yang ketiga juga ada sih sebenarnya. Tentang otoritasnya yang terus memimpin hidup kita sebagai manusia yang percaya Tuhan saat ini. Hingga nanti kita bertemu dengan dia. Entah kita mati atau dia datang. Ya, itu kan sebuah karya yang sempurna. Tapi yang menarik adalah yang gue gali, kan ada kegagalan tuh ternyata di dalam bagian itu. Sebelum perintah itu diberikan, sebelum perintah itu dipercayakan, murid-murid kan gagal untuk memahami apa yang Yesus sedang katakan mengenai kerajaan Allah. Murid-murid hanya memahami konteks bahwa, oh iya ya, kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan yang bersifat pemulihan secara fisikal. Padahal yang Yesus maksudkan bukan itu, bukan? Yesus lagi sedang memaksudkan kerajaan yang sifatnya adalah benar-benar menyeluruh, sesuatu alam semesta semuanya. Nah itu gagal murid. Nah, peristiwa kenaikan, di satu sisi adalah peristiwa yang sempurna. Kenapa ada kegagalan manusia? Dan yang pertanyaan menarik adalah kenapa tetap diberikan perintah itu kepada manusia yang gagal? Kenapa murid-murid di dalam kegagalan tetap diperintahkan? Itu kan menarik jadinya kan? Kenapa Yesus nggak nunggu murid yang pintar benar-benar sempurna baru diberikan perintah untuk jadi saksi? Enggak, kita nggak dapetin itu. Dan makanya gue lihat di dalam teropong Injil, dalam klimaks khotbah gue yang kemarin, ternyata bagian itu bukan cuma bicara ketika Yesus itu peristiwa kenaikannya doang, bukan. Tapi itu sudah dimulai dari penciptaan. Ya kan? Penciptaan karya yang mulia, karya yang benar-benar sempurna, yang indah. Namun kita lihat, pasal 3 ada kegagalan manusia, bukan? Jatuh manusia. Peristiwa penyelamatan Israel juga sama. Wih, keren tuh peristiwa Allah tuh. Tapi lihat, di dalam Allah menggiring umatnya untuk diselamatkan, umatnya seringkali melakukan dosa, gagal, menyembah berhala lagi, jatuh lagi, gitu loh. Dan ketika Yesus Kristus mau lahir, itu peristiwa yang agung, yang sempurna, ada Yusuf di situ ternyata, ya kan? Yang juga gagal, takut untuk mengambil bagian itu. Lalu ada juga ketika peristiwa penyalipan, itu paling klimaks tuh. Peristiwa yang sempurna, ada juga kegagalan dari murid-murid yang meninggalkan gurunya. Peristiwa kebangkitan, Thomas juga gagal. Nah, jadi gini loh, Injil itu bukan cuma berbicara mengenai karya Allah yang sempurna, tapi selalu dibarengi ada kegagalan manusia. Dan yang menarik adalah, karena berita Injil bukan berfokus pada kegagalan manusia,
Makanya berita Injil selalu membalikan dari kegagalan kepada apa yang Allah sudah kerjakan. Apa yang Allah kerjakan. Di dalam kejatuhan manusia, pasal 3. Manusia berusaha kan untuk bikin baju, ya kan? Akhirnya mereka tetap merasa malu dengan dosanya. Makanya Allah datang berinisiatif memberikan baju dari kulit binatang yang tadi mereka create sendiri dari tumbuhan. Dan itu kan menggambarkan bayang-bayang Kristus yang akan mati sebagai korban. Jadi kalau bukan Allah yang cerita tentang Allah ya Injil ya bukan Injil, bro. Intinya begitu. Di dalam peristiwa Israel juga ujungnya tetap Allah menyelamatkan kan karena umatnya. Allah membedakan mana umat, mana yang bukan. Nah, jadi selalu begitu. Makanya penting kenapa penekanan gospel center di dalam gereja. Kita harus menyadari gini, kita bukan cuma punya Allah yang superhero, yang hebat sekali. Tapi kita juga punya Allah yang benar-benar beranugerah buat kita yang gak sempurna, yang berdosa ini. Nah gitu, kenapa itu harus teraplikasi di dalam kelompok kecil. Itu, gue sadar ya, pengajaran yang baik itu bukan cuma bersuara lewat mimbar yang kuat. Tapi pengajaran yang baik juga harus turun lewat komunitas yang lebih kecil, yang lebih intim. Mereka harus benar-benar menikmati Tuhan di dalam situ dong. Betul. Intinya sih gue nggak mau ya. Intinya gue nggak mau orang-orang Kristen itu menjadi pribadi-pribadi yang sombong secara rohani. Tapi tetap harus mengakui aku lemah, aku rapuh. Di saat rapuh, lu butuh anugerah Tuhan. Lu butuh Injil, lu butuh Kristus. Buat lu bikin lu kuat. Nah gitu sih bro, sebenarnya dalam kelompok kecil. Filosofi gue bangun kelompok kecil itu seperti itu. Itu tempat mereka menyadari kelemahan mereka dan kekuatan Tuhan, kekuatan Kristus. Gitu. Bro, ini kayaknya kita kecepatan apa gimana? Ini waktu 57, 54. Kayak kita tadi agak kelamaan di awal ya, bagaimana? Cepet banget ya. Nggak apa-apa sih bro. Intinya sebenarnya aku mau bicara itu sih. 2 menit, semenit aja bro jawab. Singkat aja dikit soalnya ini pasti keputus nih. Nah ini dalam konsel pernah ada konflik gak? Ini ada pertanyaan satu. Kayak bagus juga dijawabnya. Gimana cara menanganinya? Pernah sampai ada yang ngambek nggak mau gereja dan ngambek ke gereja? Jelas. Ada lah, ada ya pasti ya. Nah, jelas. Pernah tangannya gimana tuh? Pernah. Dulu sih ya. Ntar kalau keputus gak apa-apa ya story ini. Kalau keputus gimana? Oke, it's okay. Mungkin atau kita tutup dulu kali ya. Nanti kita lanjut lagi ya sebentar ya. Oh boleh ya, boleh. Bisa gitu ya. Jadi tapi ntar gua kan mau save nih. Gimana caranya? Oh, lu mau save. Oke. Udah, kita lanjutin dulu aja sampai ketutup ya. Intinya pernah lah ya, karena yang kita layani adalah orang kan, bukan robot. Ya kan, orang. Nah, cara gua menangani mereka adalah ya, kita harus kembali kepada Injil. Nggak bisa cara lain. Kita nggak bisa menggunakan pendekatan, bisa sih kita menggunakan pendekatan yang ayo dong, kita harus mengampuni dong, ya kan. Harus mengampuni, nggak boleh gitu. Kalau dewasa, enggak sih. Kalau gue lebih menekankan kepada mereka, come on. Kristus itu udah mengampuni lu. Kristus itu udah mati buat kita. Dan kita nggak ada yang sempurna di sini. Jadi paradigma Injil itu harus masuk dulu, bro. Oke. Gitu loh. Jadi, lagi ya. Mereka menyadari kelemahan mereka. Iya. Kalau dia bisa jatuh di situ, gue juga bisa jatuh di situ. Jadi model kayak gitu. Gue lebih membalikan kepada Injil sih. Gue sih orangnya nggak mau ribet sebenarnya. Jangan usah berantem lah. Kalau dari pertanyaan tadi sih adalah gue sih berusaha membalikan kepada Injil sih ya, karena memang yang gue bangun dari awal Injil. Jadi harusnya ya, tapi sejauh ini sih ya, sejauh ini sih dari apa yang gue bina buat mereka nggak ada masalah kayak gimana sih ya, nggak ada masalah kayak berantem gitu sih, nggak ada sih ya, puji Tuhan lo ya. Mungkin belum. Mungkin belum sampai separah itu. Karena gini bro, gue perlu kasih tahu juga, mungkin kalian salah tangkap nih ya sesuatu. Gue itu bukan bikin kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, gue yang tanganin semua. Ya bukan gue, karena gue itu sistemnya adalah memperlengkapi beberapa leader. Untuk leader itu akhirnya terjun ke mereka. Jadi gue nggak pernah bersentuhan sama yang paling bawah-bawah. Jujur aja gue nggak pernah bersentuhan. Gue lebih ya. Gue kalau di dalam e-vlog ya, gue itu tidak pernah terjun sampai ke bawah. Tapi gue kenapa tahu masalah mereka? Itu dari para leader yang lagi gue bina. Gitu loh. Jadi gue sebenarnya kerjanya gini loh. Di dalam e-vlog itu kan sekitar ada 50 orang. E-vlog itu 50 orang. Di dalam e-vlog 50 orang itu kita bisa bagi sampai sekarang itu ada 6 kelompok di dalamnya. 6 kelompok itu gue bagi dan akhirnya gue berpikir kalau gue nanganin 6-6-nya gue mabok nih. Ya kan? Ini gue soalnya nggak bisa membelah diri kan. Ya gue bisa mati sendiri, kecapean. Dan gue nggak mau kayak gitu.
Buat gue nggak efektif. Akhirnya gue berpikir gue harus pilih orang-orang yang terbaik untuk menjadi leader, yang punya visi sama seperti gue untuk jadi leader. Akhirnya gue pilih 6 orang buat jadi leader. Setelah kami coba jalan, ternyata gue pikir masih kurang. Seorang leader ini juga dia adalah sebenarnya manusia yang tidak sempurna, manusia yang bisa gagal juga, manusia bisa lemah juga, bisa rapuh juga, sekalipun dia pemimpin gitu loh. Sama kayak kita dong, bener gak? Kita juga bukan orang yang hebat. Iman bikin imun, gak juga kan? Gak juga gitu loh. Nah, akhirnya gue memilih, coba kalian pilih leader-leader dari kelompok kalian, satu orang yang bisa kalian jadiin leader kedua. Jadi masing-masing ada 2 orang di dalam kelompok itu. Nah, totalnya berarti 12 orang dong, 6 kali 2 ya kan? Nah, gue hanya membina 12 orang itu bro. Gue hanya membina 12 orang itu, gue hanya feeding 12 orang itu, agar 12 orang itu bisa benar-benar mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang baik, dan akhirnya mereka bisa ajarin sampai bawa mereka. Jadi kayak gitu. Prosesnya kayak gitu. Jadi gue nggak langsung bawa. Makanya kalau ditanya masalah apa, ya paling gue hanya tahu masalah di leader aja. Masalah di bawah ya yang nanganin ada leader-leadernya. Gitu loh. Dan itu enak sih sebenarnya kayak gitu. Itu enak sih. Ya, kalau kita bisa bikin sebuah sistem yang lebih efektif dan bikin kita nggak capek, kenapa enggak? Dengan hasil yang sama, dan mungkin hasilnya lebih baik. Betul. Karena gue nyadarin gini bro, pelayanan di gereja itu bukan cuma ngurusin mereka, kita harus fokus sama khotbah. Betul. Kita itu dipanggil untuk khotbah, maksud gue utama. Betul, gue maksudnya mau ngomong kalau misalnya kita sampai urus ke bawah gitu ya, maksudnya ya ini ya kadang-kadang kita nggak harus gini, kadang-kadang khotbah kita tuh jadi berpengaruh ke situ. Meskipun kita pasti baca khotbah clear lah, baca teks lah, tapi karena kita tahu masalah orang sampai sedetail gitu, kadang-kadang ya misalnya kebablasan ya dalam itu apa? Kebablasan ini kadang-kadang kita bisa kadang-kadang kita bisa ngomongin masalah dia lah apa, nggak nyerempet ke dia lah gitu, meskipun nggak sengaja gitu ya. Itu bagus itu. Gua kalau bikin gereja gua bikin kayak gitu lah. Gue sih sebenarnya diajari sama bapak rohani gue ya, sama pendeta Inggris Setiawan gitu loh. Jadi dia kan berpatok sama kisah para rasul. Ya kan lu tau lah kisah para rasul kan ya. Rasul-rasul itu dipilih untuk sebuah pekerjaan yang mengajar, bener gak sih? Untuk feeding di dalam feeding pengajaran, Petrus dan yang sebagainya, feeding pengajaran. Tapi di tengah itu ada masalah yang lahir dari janda-janda. Ya lu tau dong kisah para rasul ya. Akhirnya kenapa dipilih diaken kan? Untuk bantu tugas-tugas praktis. Ya sebenarnya ya harusnya gereja harus coba berkaca dari itu sih ya menurut gue ya. Agar kita itu fokus dengan panggilan utama kita, panggilan yang primary buat kita, yaitulah mengajar. Satu sisi juga begini ya, puji Tuhan gereja gue di Depok, GKBJ Depok, filosofinya sudah berubah. Ya yang gue lihat banyak gereja juga nggak fair dengan hamba Tuhan. Nggak fair dengan hamba Tuhan. Kenapa? Satu sisi gereja menuntut hamba Tuhan untuk memberikan pengajaran yang baik, feeding yang baik, khotbah yang baik. Namun juga kita harus tahu gereja itu juga satu sisi nggak logis untuk menuntut hamba Tuhan. Gitu ya. Ayo, besok juga ya, kantor juga ya, apa-apa iya ya. Loh, waktu kita habis untuk hal itu, kapan kita bisa merenungkan firman? Lu mau minta kita renungin malam-malam, kita juga butuh istirahat kan? Nah, maksud gue gini sih sebenarnya, gue bukan lagi curhat, tapi coba memunculkan sebuah pandangan ya, bahwa gereja juga harus fair dengan para hambanya. Kalau gereja nuntut kita bisa khotbah dengan baik, kasih spare waktu yang baik. Kalau misalkan hal-hal yang kecil ya, kayak contohnya visitasi atau hal yang lain yang bisa kita delegasin kepada orang, kita benar-benar equipping jemaat untuk bisa keren di dalam visitasi. Kenapa enggak? Kenapa harus kita yang semuanya handle? Ya puji Tuhan di sini untuk visitasi jemaat ya gue juga udah nggak turun lagi. Tugas kita adalah equipping orang-orang, para orang-orang yang memang panggilannya untuk visitasi. Kita ajarin, awalnya memang kita ikut. Ayo besok tuh begini ya, visitasi tuh begini ya. Mereka akhirnya meniru kita dan kita kasih equipping terus ke mereka. Dan ujung-ujungnya, ini bagus loh sebenarnya. Gereja tidak berfokus kepada hamba Tuhannya. Gereja benar-benar fokus kepada Allah, kepada Injil sebenarnya. Makanya kenapa gereja ketika ditinggal sama hamba Tuhannya, gereja itu bisa goyang. Pastor center bisa juga, ya kan?
Karena apa? Karena yang jadi hero-nya di gereja itu adalah pendeta itu. Tapi kalau kita udah bangun sistem yang baik sebenarnya bro, kita bangun sistem yang baik, kita lebih tugas utama kita memperlengkapi. Wah, gue pikir itu akan jauh lebih efektif sih ya, buat pengembalaan. Tenaga kita nggak capek sebagai hamba Tuhan. Nah itu sih gue yang gue lakukan ya. Jadi gue kayak visitasi ke anak-anak yang itu gue udah tidak lakukan sih sampai detik ini gitu loh. Jadi gue akan lebih equipping mereka gimana cara visitasi. Dan gue sama gembala gue lebih visitasi ke pemimpin malah. Lucu ya. Betul. Gue itu visitasi sama gembala gue itu ke pemimpin karena gini ya, kembali kepada filosofi awal, kepada Injil. Tiap orang bisa jatuh, tiap orang bisa gagal, tiap orang punya kelemahan, termasuk pemimpin. Gereja sering miss dalam bagian ini. Gereja fokus kepada domba, tapi tidak fokus kepada pemimpin. Pemimpin juga butuh dibesuk sebenarnya. Pemimpin juga butuh diperhatikan. Majelis juga butuh, leader juga butuh. Tapi mereka selalu mau besuk, gak ada yang besuk. Terus tugasnya apa harusnya? Tugas hamba Tuhan yang turun. Itu yang kami pakai di sini sih. Jadi makanya untuk visitasi ke bawah, kami udah nggak apa-apa harus hamba Tuhan sih, enggak sih. Kayak gue contohnya gitu ya. Udah nggak turun sampai lapangan. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya filosofi. Tiap gereja punya caranya masing-masing dan itu oke-oke aja. Kalau dia punya cara seperti itu, efektif untuk ladangnya, silakan. Tapi gue hanya share apa yang ada di ladang gue gitu ya, yang sekarang lagi kita lakukan. Nah, gue sampai ke situ karena gue memegang hamba Tuhan itu harus memperlengkapi jemaat. Jadi jangan apa-apa hamba Tuhan, gitu sih. Khususnya kalau kecil tadi bro, makanya gue agak nanganin lagi. Jadi gue benar-benar fokus ke 12 orang itu. Dan gue akan tegur 12 orang itu kalau mereka lalai. Gitu. Menarik sih. Gitu sih. Menarik. Keren. Pastoral yang pembicaraan. Pastoral sih, bagus. Apa ya kalau diterusin panjang banget sih, bisa 2 jam juga bisa ya kita bikin bisa. Cuma ya oke. Tapi next lah ya. Next ya. Thank you banget apa pendeta. Lu berapa pendeta udah pendeta muda ya? Berarti udah masuk pendeta berarti ya? Ya gue sih paling ya evangelis lah, Bro. Evangelis ya. Bentar lagi kan ini kan ya. Jadi gembala sidang kan. Doakan lah. Panggilan kan di situ panggilan. Amin. Ya, itulah sih. Ya, itu sih yang bisa gue sharing ya dari awal sampai sekarang. Itu yang lagi gue jalanin di Depok. Ya makanya gue di awal udah bilang kan, kita punya ladang yang berbeda, orang kita berbeda, struktur kita berbeda, jalankan aja, enggak apa-apa, gitu ya. Semua baik pasti, karena udah dipikirkan. Ya. Berarti kalau kasih judul sebenarnya ini lebih bagus penggembalaan ya, ya nggak sih? Pemuritan lah ya, atau apa? Ya, penggembalaan, pastoral. Makanya kan dari awal gue bilang, gue akan lebih banyak bicara pastoral. Pastoral leadership. Ya enggak apa-apa sih bro, enggak apa-apa sih. Nanti tinggal YouTube lo aja diganti. Terima kasih loh. Apa Pendeta Michael. Thank you banget loh. Thank you buat kesempatannya bisa sharing juga nih ya. Thank you banget. Kita thank you lah sama ngisi YouTube yang masih kecil dan Instagram yang masih kecil ini. Iya, gue juga berdoa YouTube yang lagi lu bangun ini menjadi suara Injil Tuhan buat orang-orang yang lagi belajar, apalagi orang-orang yang YouTube itu kan juga dilihat oleh orang-orang yang bukan percaya Tuhan ya. Jadi semoga channel lu ini benar-benar bisa menyuarakan Injil Yesus Kristus kepada tiap orang yang berdosa. Karena itu kan jadi hal yang paling utama buat mereka sebenarnya, keselamatan. Ya gua selalu berdoa itu buat lu bro. Karena satu sisi lu juga orang yang gua kenal dari SMA kan. Jadi kita satu profesi, satu panggilan, dan ya gua bakal terus berdoa buat lu. Amin. Sama-sama berdoa ya. Sama-sama. Siap bro. Siap. Ya karena ini pelayanan kerajaan Allah sih. Bukan pelayanan kita ya. Jadi gue setuju. Resonan itu penting ya. Ya kita juga berdoa untuk orang-orang yang ya inilah sama seperti kita yang juga entah di mana jauh di mana itu tapi yang dikasihi Tuhan dan dikenal Tuhan meskipun kita nggak kenal. Ya makanya lewat sosial media ini kita bisa melakukan banyak hal untuk memberitakan Injil buat mereka. Ya fokus kita Injil sebenarnya. Fokus kita Injil. Ya, berita itu Injil. Itu sih bro.
Ya. Oke, gua close ya. Thank you banget nih. Sekali lagi thank you banget.